wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, tanpa pula kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selalu berikan salam, tanpa pula kita sanjung agungkan kepada baginda besar kita, panglima perang kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Baiklah, duduknya saya di sini akan mengisi taklim pada sore hari ini yang bertema rukun barang temuan. Rukun barang temuan. Barang temuan. Rukun barang temuan. Udah? Jadi rukun barang temuan itu ada 3. Tulis. Rukun barang temuan ada 3. Rukun barang temuan ada 3. Udah? Yaitu mengambil barang temuan, mengambil barang temuan, udah? Orang yang menemukan rukun barang temuan ada 3, yaitu mengambil barang temuan, orang yang menemukan, dan barang temuan. Yang pertama, mengambil barang temuan. Yang kedua, orang yang menemukan. Yang ketiga, barang temuan. Jadi mengambil barang temuan itu para ulama berselisih pendapat mengenai mana yang lebih utama, mengambil atau membiarkannya. Menurut Abu Hanifah, yang lebih utama ialah mengambilnya, karena orang muslim itu wajib memelihara harta saudaranya yang muslim. Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama. Jadi menurut Abu Hanifah itu yang lebih utama itu mengambil barang temuan, karena orang muslim itu wajib memeliharanya, memelihara harta saudaranya, menjaganya, bukan malah mengambilnya atau bukannya seperti dia buang dan sebagainya, tidak dijaga, malah ini wajib untuk memelihara harta saudaranya yang muslim. Akan tetapi menurut Malik dan segolongan fuqaha, mengambil barang temuan itu makruh.
Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan dikemukakan oleh Ahmad. Dan jadi yang pertama itu hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dolatul mu'minina min warakin nar," yang artinya barang hilang milik orang mukmin adalah nyala api neraka. Itu hadis yang pertama. Kedua, dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurusi hal-hal yang diharuskan, seperti mengumumkan barang temuan itu kepada halayak dan tidak menyia-nyiakannya. Yang lebih mengutamakan pengambilan barang temuan memberikan penafsiran terhadap hadis tersebut, bahwa larangan yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah mengambil untuk dimanfaatkan, bukan mengambil untuk diumumkan. Segolongan fuqaha yang lain berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu wajib untuk dipelihara dan diumumkan kepada orang-orang. Seperti kita menemukan duit di jalan, maka kita ambil dan kita umumkan, ini duit siapa. Maka apabila itu benar-benar itu miliknya, maka kita pulangkan. Begitu pula barang yang ditemukan di Mekah tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya, karena adanya larangan nas dalam hal ini. Nas yang diriwayatkan tentang masalah ini ada dua ungkapan. Yang pertama, la turfa'u luqatatuha illa limusyidin, yang artinya barang temuan di Mekah itu hanya boleh diambil oleh orang yang mencari. Jadi kalau di Mekah ini barang, kalau kita menemukan barang, maka kalau kita menemukan barang di Mekah itu hanya boleh diambil oleh orang yang mencari. Nah, kalau misalnya kita menemukan barang apa saja itu, nah maka ada orang yang mencari itu, maka kita bertanya, apakah ini milikmu? Nah, kalau bukan, kita mengumumkannya kembali. Maka kalau itu benar-benar punya dia, maka kita kembalikan. Jangan kita mengaku-ngaku itu hak kita atau itu milik kita. Nah, yang kedua, la yarfa'u luqatatahu illa musyidun, yang artinya hanya orang yang mencari yang boleh mengambil barang temuan. Sama saja ya. Jadi kalau kita menemukan barang, maka kita pulangkan kepada orang yang sedang mencarinya, atau kita umumkan kepada orang-orang, apakah ini milikmu ataukah bukan. Maka kalau itu memang benar-benar punya dia, maka kita pulangkan. Yang kedua yaitu orang yang menemukan. Orang yang menemukan, yang dibolehkan ialah setiap semua merdeka, muslim dan baligh atau dewasa, karena penerimaan itu merupakan kekuasaan. Jadi orang yang menerima itu, kalau kita menemukan barang, maka ialah setiap semua yang merdeka, muslim dan baligh atau dewasa. Karena yang menerima itu merupakan kekuasaannya. Jadi orang yang menerima miliknya atau barangnya itu, yaitu kekuasaannya, emang itu milik dia atau barang punya dia, maka itu benar-benar barang dia, maka kita pulangkan kepadanya. Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa yang lebih benar, orang kafir boleh mengambil apabila barang tersebut ditemukan di negeri Islam.
ia mengatakan bahwa kecakapan seorang hamba dan orang kafir untuk memelihara barang temuan tersebut ada dua pendapat. Alasan dilarangnya kedua orang itu mengambil barang temuan karena layaknya untuk memiliki kekuasaan. Sedang alasan dibolehkan mengambil barang temuan adalah keumuman hadis-hadis yang berkenaan dengan barang temuan. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa kecakapan seorang hamba dan orang kafir untuk memelihara barang temuan tersebut ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat, yaitu alasan yang pertama, dilarangnya kedua orang itu mengambil barang temuan karena ketidaklayaknya untuk memiliki kekuasaan. Nah, jadi kedua orang itu tidak layak untuk mengambil barang tersebut untuk memiliki kekuasaannya. Sedang alasan dibolehkan mengambil barang temuan adalah keumuman hadis-hadis yang berkenaan dalam barang temuan. Nah, yang ketiga tadi yaitu barang temuan. Secara garis besar, barang temuan atau al-luqatah adalah setiap harta orang muslim yang terancam atau nyaris hilang. Jadi secara garis besar itu barang temuan itu setiap harta orang muslim yang terancam atau nyaris hilang. Jadi misalnya barang juga itu hilang, maka padahal itu dipentingkan pada saat itu seperti buku ataupun pena, maka juga tidak bisa menulisnya. Maka kalau kita menemukan pena tersebut, kita bilang apa ini punya siapa gitu. Kalau itu benar-benar punya juga, maka boleh diambil. Kalau itu bukan punya juga, maka jangan diambil. Dan orang yang menemukan juga tidak boleh diambil, maka harus diumumkan kembali. Baik itu ditemukan di daerah yang penduduk padat maupun daerah yang sepi. Hewan-hewan juga termasuk dalam hal ini, kecuali onta. Berdasarkan kesepakatan fuqaha, dasar masalah barang temuan ini adalah hadis Yazid bin Khalid al-Juhani. Jadi hukum mengumumkan barang temuan. Tulis hukum menemukan barang temuan. Mengumumkan barang temuan. Hukum mengumumkan barang temuan. Jadi mengenai hukum mengemukakan barang temuan itu ulama berpendapat untuk mengumumkan barang yang penting selama 1 tahun. Jadi apabila barang tersebut penting seperti berupa dokumen dan lain-lain, itu kita harus mengumumkannya selama 1 tahun. Selagi bukan berupa hewan ataupun kambing seperti dan lain-lainnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kedudukan barang hilang sesudah masa 1 tahun.
Ya udah, kita masuk selagi waktunya udah mau habis, kita masuk ke pertanyaan dulu ya sebentar. Apa itu maksud dari barang temuan itu apa sih, Aska? Barang temuan. Barangnya orang nemu, iya, barang yang ditemukan oleh orang itu maksudnya gimana? Sepertinya gitu. Apa? Menemukan pulpen. Nah, kita harus pas mengumumkannya. Itu caranya. Oke? Iya juga apa? Oh ya,